Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya mau ganti oli mesin di kijang kapsul saya ini. Nah, di kijang kapsul saya ini untuk oli mesinnya saya rutin ganti sendiri di rumah setiap 4000 km. Nah, ini perlengkapannya sudah siap semua ya. Dan ini oli yang saya gunakan, oli dari Pertamina Mesran Super SAE 2050 W. Ini isinya 4 liter. Harganya 175.000. Saya beli langsung di bengkel terdekat dari rumah saya. Dan untuk filter olinya kebetulan ini ada yang merek Aspira. Biasanya saya pakai Denso atau merek Toyota, tapi kali ini ada hanya Aspira, jadi saya ambil yang ini saja. Tapi ini juga kualitasnya bagus. Ini juga sering saya pakai. Nah, di sini tertera untuk mesin 7K ya. Oke, untuk alat yang disiapkan tidak banyak ya. Yang pertama ini ada kunci shock 14 untuk membuka baut tap olinya. Nih, kunci 14. Terus ini ada alat untuk membuka filter oli. Dan di sini saya siapkan pisau cutter untuk membuat penampungan oli bekasnya. Nah, jadi ini ada tempat oli bekas yang akan saya buat nanti untuk menampung oli bekasnya nanti. Terus di sini ada botol bekas oli power steering yang saya sudah potong untuk saya gunakan nanti sebagai corong pada saat mengisi oli mesin. Mantap. Nah, di sini juga sudah ada sarung tangan dari Raja Sarung Tangan. Ini sarung tangan merek ProMaster untuk melindungi tangan kita dari cairan kimia berbahaya atau minyak seperti oli. Jadi sebentar kita akan gunakan sarung tangannya untuk membuka baut tap olinya supaya tangan kita tidak belepotan oli pada saat baut tap olinya ini sudah terbuka. Nah, ini baut tap olinya. Kita akan buka saja ini untuk membuang oli bekasnya. Nah, ini ketika terbuka pasti olinya langsung tumpah ya, otomatis tangan kita bisa kena oli. Untung sudah ada sarung tangan dari Raja Sarung Tangan. Mantap. Oke, sebelum kita membuka baut tap olinya perlu kita siapkan dulu tempat penampungan oli bekasnya. Ini kita sudah siapkan tempat oli bekas dari jirgen oli bekas yang sebelumnya. Nah, caranya mudah saja. Ini kita tinggal potong bagian sisi sampingnya seperti ini. Nah, kita potong satu sisi saja ya. Kita potong kotak saja, ikuti saja garis yang sudah ada di sini. Nah, kita buat bentuknya kotak seperti ini. Oke, jadi ini sudah siap langsung digunakan ya. Kita langsung saja taruh ini di bawah kolong, pas tepat di bawah baut tap pembuangan olinya. Kita taruh di kolong. Oke, selanjutnya kita akan buka baut tap pembuangan olinya. Namun sebelum itu sebaiknya kita pakai sarung tangan dulu untuk melindungi tangan kita dari tumpahan oli mesin. Nah, pada saat baut tap oli terbuka, otomatis oli langsung tumpah ya. Nah, supaya tangan kita tidak belepotan terkena oli, sebaiknya kita pakai sarung tangan ini dulu. Mantap. Oke guys, saatnya kita ngolong untuk membuka baut tap pembuangan olinya. Nah, untuk membuka baut tap oli ini kita menggunakan kunci shock 14 yang kita sudah siapkan tadi. Oke guys, kalau sudah longgar ini kita tinggal putar-putar saja tanpa menggunakan kunci. Nah, siapkan penampungan pembuangan olinya ya, supaya kalau ini berbuka kita langsung pasang tempat penampungan pembuangan olinya. Nah, ini kita putar-putar terus sampai bautnya terlepas. Nah, ini bautnya sudah terlepas, olinya langsung tumpah ya, dan bisa teman-teman lihat di sini tangan kita langsung terkena oli. Tapi untung kita sudah pakai sarung tangan dari Raja Sarung Tangan. Mantap. Jadi tangan kita tidak kotor ya, tangan kita tetap bersih, tetap kering. Hanya sarung tangannya saja yang kotor kena oli. Oke, jadi ini kita tinggal tunggu ya sampai oli bekasnya habis.
sambil menunggu ini habis, kita mau cuci sarung tangannya dulu. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau cuci sarung tangannya dulu ya, supaya ini olinya tidak menetes kemana-mana. Sebaiknya kita bilas dulu dengan air. Ini sebaiknya menggunakan sabunnya supaya minyaknya betul-betul hilang. Namun kali ini kita bilas pakai air saja dulu, nanti kita akan cuci menggunakan sabun. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli sarung tangan seperti ini, silahkan kunjungi official online store Raja Sarung Tangan. Link pembeliannya nanti saya akan sertakan di deskripsi video ini, silahkan dicek. Untuk review detail sarung tangan ini, videonya juga sudah saya buat di channel ini ya, silahkan dicek. Nah, ini sarung tangannya sudah lumayan bersih, olinya sudah lumayan hilang, dan teman-teman bisa lihat ya, ini sudah lumayan bersih. Oke, sekarang kita buka, dan ini dia hasilnya. Tangan kita tetap bersih dan kering. Mantap ya, mantap. Oke, selanjutnya kita akan ganti filter olinya. Nah, untuk membuka filter oli ini sebaiknya menggunakan alat bantu khusus pembuka filter oli seperti ini. Namun jika teman-teman sanggup membuka filter oli ini tanpa menggunakan alat bantu, silahkan saja, karena sebenarnya anjuran untuk memasang filter oli ini tidak memakai alat bantu ya. Sebaiknya menggunakan tangan kosong pada saat memasang. Jadi kemungkinan untuk melepas dengan tangan kosong juga bisa, tergantung kekuatan teman-teman sekalian. Oke, jadi ini kita longgarkan dulu ya menggunakan alat bantu pembuka filter oli. Nah, jadi kalau sudah longgar seperti ini, kita bisa membukanya dengan tangan kosong. Oke, ini kita sudah bisa putar dengan tangan kosong ya. Ini kita tinggal putar-putar saja sampai terlepas. Nah, ini sudah terlepas. Oke, jadi ini filter oli yang baru yang akan kita pasang. Ini filter oli merek Aspira by Astra Auto Parts. Mantap. Jadi ini filter oli original. Nah, ini dia. Secara build quality ini juga bagus karena buatan Astra. Jadi ini juga recommended untuk dipakai. Oke, sebelum kita memasang ini, sebaiknya kita olesi karetnya ini ya. Kita olesi oli, lumasi dengan oli. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada tempat oli ya. Ini oli baru yang saya taruh di botol bekas cuka. Nah, jadi tinggal saya olesi seperti ini. Nah, kemungkinan ini bertujuan untuk memudahkan kita pada saat pemasangan ya, karena anjurannya ini harus dipasang dengan tangan kosong, tidak menggunakan alat bantu. Jadi karetnya ini dibuat licin agar mudah kita putar dengan tangan kosong. Oke, jadi seperti ini ya. Kita langsung pasang saja. Nah, ini anjurannya sebaiknya dipasang dengan tangan kosong ya, tanpa menggunakan alat bantu. Jadi ini tidak boleh terpasang terlalu kuat atau terlalu keras. Ini kita pasang cukup dengan sekuat tenaga kita memutar filter oli ini. Nah, jika dirasa ini sudah maksimal, ya sudah cukup segitu saja. Jangan gunakan alat bantu untuk mengencangkan filter oli ini. Oke, saya rasa ini sudah cukup maksimal ya. Sudah tidak bergerak lagi. Tapi saya akan coba putar lagi dengan memakai sarung tangan. Oke, di sini saya sudah memakai sarung tangan dari Raja Sarung Tangan. Ini sarung tangan kerja jenis kain, tapi di telapaknya ada lapisan rubbernya. Jadi menurut saya ini cengkramannya lumayan kuat juga ya. Kita akan coba putar filter olinya menggunakan sarung tangan ini. Nah, ini cengkraman sarung tangannya lumayan kuat juga ya. Ini sudah terputar sedikit, namun saya rasa ini sudah cukup maksimal. Sudah tidak bergerak lagi filter olinya. Mantap. Oke, jadi saya kira filter olinya sudah terpasang maksimal ya. Oke, sebelum kita memasukkan oli yang baru, sebaiknya ini dipstick olinya kita bersihkan ya dari sisa-sisa oli yang lama. Nah, kemungkinan di sini ada sisa-sisa oli yang lama juga, jadi kita bersihkan saja. Oke, kita lap menggunakan tisu. Nah, ini memang sebaiknya kita harus bersihkan dulu ya sebelum memasukkan oli yang baru, karena ini fungsinya menakar oli.
supaya takaran oli barunya nanti bisa lebih akurat, tidak terganggu dengan sisa-sisa oli yang lama. Nah, ini sudah lumayan bersih ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tanda indikator takaran oli low dan full. Mantap, kita pasang kembali. Oke, yang terakhir jangan sampai dilupa ya. Ini kita pasang dulu baut tap pembuangan olinya. Jangan sampai ini tidak terpasang lalu kita masukkan oli mesin. Olinya bisa langsung tumpah kalau ini tidak terpasang. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Oke, ini sudah lumayan bersih. Kita langsung pasang saja. Nah, ini kita kembali ke kolong ya. Pastikan sudah tidak ada lagi oli yang menetes ke penampungan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini oli bekasnya hitam. Kita singkirkan dulu ini, nanti tumpah. Oke, selanjutnya kita pasang baut tap penutup pembuangan olinya. Oke, sekarang kita sudah mau mengisi oli. Kita buka dulu ini penutupnya. Oke, siapkan corongnya untuk mengisi oli. Teman-teman mungkin memerlukan corong untuk pengisian olinya supaya olinya tidak tumpah atau belepotan kemana-mana. Nah, jadi di sini saya sudah buat corong dari botol bekas oli power steering. Nah, ini dia. Ini kita bersihkan dulu ya, pastikan corongnya bersih. Nah, jadi ini saya sengaja sumpal dengan tisu ya supaya corongnya tidak kemasukan debu atau kotoran. Nah, jadi ini bisa kita langsung lap menggunakan tisu yang saya sumpal di sini. Oke. Nah, jadi ketika saya tidak menggunakan corongnya, saya sumpal dengan tisu supaya corongnya tidak kotor. Nah, ini juga penutupnya tetap saya simpan supaya saya bisa tutup kembali pada saat ini saya tidak gunakan. Oke. Pastikan ini bersih ya dari debu supaya tidak ada debu dan kotoran masuk ke mesin. Nah, ini sudah bersih ya. Kita pasang. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan olinya. Oke, untuk di kijang kapsul saya, oli ini saya tidak tuang sampai habis ya. Saya kira-kira sisahkan segini. Nah, ini nanti akan saya simpan. Siapa tahu nanti ada pengurangan di olinya. Biasanya ada penguapan, jadi olinya berkurang. Nah, sekarang kita mau cek dipsticknya. Namun sebelum itu kita bereskan dulu ini ya. Nah, jadi corong yang saya buat dari botol bekas oli ini saya selalu simpan ya untuk saya gunakan kembali pada saat penggantian oli berikutnya. Nah, ini kita tutup dulu supaya tidak ada kotoran yang masuk. Oke. Nah, ini corong yang saya buat saya akan simpan kembali ya. Ini saya tutup dulu supaya tidak ada kotoran atau debu yang masuk. Dan di bagian sini saya akan isi lagi dengan tisu atau saya akan sumpal lagi dengan tisu supaya tidak ada kotoran yang masuk. Nanti kita pada saat mau digunakan kembali ini langsung bisa kita bersihkan menggunakan tisu yang ada di sini. Oke, terakhir kita cek dipstick olinya. Kita pastikan takaran olinya pas ya, tidak terlalu banyak atau kurang. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya rasa ukurannya sudah pas ya, tidak terlalu penuh, tidak kurang juga. Pas ini di bawah garis F. Mantap. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Oke, mantap, kita kembalikan.
Oke, jadi sebelum saya akhiri video ini teman-teman, saya ingatkan jangan lupa catat ya kilometernya, kapan terakhir hari ini kita ganti oli. Nanti kita tentukan lagi 4000 km selanjutnya kita akan ganti oli lagi. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum.